Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Semangat pagi. Sekarang kita sedang berada di kebun kelengkeng. Ini kebun kelengkeng kita yang dekat jalan. Ini ada satu fenomena yang mungkin juga banyak petani kelengkeng yang ngalami juga. Tanaman belum di booster tapi kok sudah keluar bunganya. Nah ini kalau kita lihat, ini dulu pernah berbuah yang buahnya sangat lebat, kurang lebih ada 50 kilo. Ini umur 2 tahun 2 tahun setengah ya, mau dapat 3 tahunan. 3 tahunan kemarin berbuah kurang lebih dapat 50 kilo, sangat lebat. Kemudian kita pangkas, kita rapikan percabangannya, dan ini tumbuh tunasnya. Maksud saya ini tunas sekali lagi baru saya booster untuk mengeluarkan bunga. Tetapi kita amati ini sudah ada pucuk-pucuk yang mengeluarkan bunga. Yang menjadi tanda tanya, kenapa tanaman belum di booster sudah mengeluarkan bunga? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah masih ada sisa booster musim yang lalu. Tapi kita tidak tahu apakah sudah ada riset di bagian itu. Kemungkinan kedua adalah ini kan tanaman sudah mulai besar, perakarannya sudah menjalar kemana-mana, dan perakarannya nyebrang ke tanaman yang satunya lagi, ke areal tanaman. Ini kemarin kita baru booster. Booster pertama dulu tidak begitu signifikan ya, ada berbuah tapi tidak banyak. Kemudian kita booster lagi dan ini alhamdulillah puji Tuhan, tunas-tunas yang belum mengeluarkan bunga saat ini mengeluarkan bunga. Nah ini kemudian kita amati tanaman di sebelahnya, ini yang belum di booster sudah mengeluarkan bunga. Waktu itu ini menggunakan booster oles, kita oleskan, kita lap di pohonnya. Kemudian sisanya kita siramkan. Dan ini kemungkinan yang disiramkan itu mengenai perakaran daripada kelengkeng yang ini ke yang menyeberang atau memasuki media tanam perakaran kelengkeng yang kita booster di sebelahnya. Kita tahu bahwa ini jarak tanamnya hanya 4 meter sampai 5 meter. Ini belum merata keluar bunganya. Ini ada calon bunga, tetapi ada juga calon daun. Ini tapi yang di sini ini agak rata hampir semua keluar bunga. Untuk memaksimalkan, maka tindakan yang kita ambil adalah kita ini langsung kita susul booster. Jadi seandainya ada kemampuan tanaman untuk memproduksi bunga, kita akan maksimalkan. Dan ini kita akan booster menggunakan potasium klorid, ya, potasium klorid. Kemudian sistemnya tetap sistem oles dengan air kurang lebih 8 liter. Ini airnya 8 liter. Kemudian ini pakai booster murni, kita nanti oleskan di batang dan di percabangan. Kemudian sisanya kita akan campur dengan, ini resep terakhir yang saya gunakan dan alhamdulillah itu sudah cukup berhasil. Pakai grower, ini pupuk NPK grower 15920 TE. Kemudian saya tambah dengan MKP. Ini ada MKP. Kemudian tidak lupa dengan AOS amino. Ini labelnya sudah luntur. Ini menggunakan AOS amino. Ini nanti kita akan siramkan di daerah perakaran. Jadi kita oles dulu, kita lap dulu batangnya, kemudian secara merata, sisanya nanti kita siramkan ke perakaran. Tujuannya adalah memaksimalkan cabang-cabang yang memang belum keluar bunga. Ini kita amati yang daerah sini, ini belum keluar bunga ini, tetapi sudah pucuk-pucuk tua ini. Jadi kita harap dengan penambahan booster, pucuk-pucuk tuanya itu nanti begitu bertunas akan mengeluarkan bunga yang cukup yang sangat maksimal lah. Ini kemarin memang hebat sekali ini bunganya, dan ini
kita sisakan sekitar 2-3 percabangan. Kalau kita amati, ini masih kelihatan bekas potongan bekas buah, cabang bekas buah. Kemudian kita sisakan ada tiga percabangan seperti ini. Ini 3 percabangan ini. Ini sebetulnya yang saya ulangi lagi, ini belum program booster. Saya berharap tunas seperti ini, tunas sekali lagi sehingga dia agak panjang, kemudian baru kita booster. Jadi sekitar 2-3 bulan lagi baru kita booster. Tapi karena ini sudah sebagian pucuk sudah mengeluarkan buah, bunga dan calon bunga, maka tanggung kita akan booster supaya nanti bunga yang keluar terakhir akibat pemboosteran terakhir itu bisa mengejar ketinggalan selisih sekitarnya 15-30 hari daripada bunga yang keluar pertama. Ini mudah-mudahan cukup bagus untuk teman-teman. Dengan kondisi tanaman seperti ini, maka kita harus tahu bahwa untuk mengeluarkan bunga itu sangat mudah. Booster keluar bunga, tapi untuk menjadikan bunga menjadi buah itu sangatlah sulit. Karena apa? Sudah keluar bunga nanti rontok. Karena apa? Satu, ada serangan hama. Kedua, penyakit jamur dengan kelembaban yang tinggi, apalagi terjadi perubahan musim. Ketiga adalah ketersediaan unsur hara. Ini mau tidak mau kita harus push unsur haranya. Memang ini begitu kemarin panen, habis kita pangkas, kita kasihkan pupuk kandang dengan 2 sistem. Satu sistem di dalam goni, kemudian goninya bawahnya kita lobangi. Nah ini goninya bawahnya kita lobangi. Nah ini, kita lobangi, jadi tidak berserak. Apalagi ini dekat dengan perumahan yang banyak ayam, kadang-kadang diserak. Yang kedua adalah sistem tabur. Tabur seandainya diserak sama ayam nggak ada masalah, masih di sekitaran perakaran ini. Jadi ini kembali lagi ke tanaman yang berbunga walaupun belum di booster. Jangan sampai kita berpikiran gini, New Crystal ternyata ditanam di dataran rendah, tidak perlu di booster, sudah keluar bunga. Nah ini mungkin ada 1-2 pohon, mungkin ada, tapi saya belum pernah mengalami dengan ratusan pohon yang saya tanam. Nah, tetapi kalau yang sebelahnya di booster, sebelahnya keluar bunga, itu sering saya mengalami, walaupun bunganya tidak terlalu banyak. Kita juga perhatikan kalau dia tunasnya sudah muncul dan tidak membawa bunga, maka bunga yang keluar dan bunga yang tidak di booster itu tidak banyak, biasanya saya potong, saya buang bunganya. Tetapi karena ini hampir banyak, ini hampir rata daerah sini, keluar bunga juga semua, jadi sangat sayang kalau ini saya buang. Lebih bagus kita rawat, kita amankan bunga itu supaya menjadi buah, dan kita akan supply makanan unsur hara untuk tanaman kelengkeng ini supaya bisa mendukung bunga itu menjadi buah. Ini daerah ini separuh ya, separuh sudah keluar bunga. Mulanya kita push, yang sini belum, mungkin perakaran yang sana yang mengarah ke tanaman yang sudah di booster ini, yang hanya berjarak sekitar 4-5 meter ini. Oke, mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran untuk kita berbagi, sehingga pengalaman-pengalaman ini bisa juga dilihat, bisa juga diamati, bisa juga didiskusikan untuk teman-teman yang tanam kelengkeng. Jadi apa sih yang akan kita perbuat kalau mengalami tanaman kelengkeng seperti ini? Nanti ini akan kita laporkan, kita akan buat konten lagi lanjutannya satu bulan setelah booster, bagaimana pertumbuhan bunganya. Apakah bunganya akan keluar secara merata atau dia hanya pucuk-pucuk tertentu yang keluar bunga. Nah ini. Jadi mudah-mudahan ini akan berhasil dengan baik. Oke. Perlu saya ingatkan sebelum di booster, terutama disiram di media akarnya, ini rumput-rumput yang ada di seputaran
piringan dibersihkan dulu supaya unsur hara, booster maupun pupuk yang kita berikan itu mengenai sasaran, yaitu bisa diserap oleh tanaman dengan baik dan tidak diserap oleh gulma. Ini sebetulnya juga tidak kita semprot menggunakan bahan kimia, kita hanya babat karena juga kita ada pelihara sedikit ternak, jadi bisa untuk pakannya ini. Jadi mudah-mudahan ini akan berhasil baik. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, tolong subscribe-nya untuk mencapai 1000 subscriber. Oke, terima kasih. Kriya Kebun Februari 2024.